Pesawat itu harus memiliki lift daya angkat untuk bisa tetap di udara. Karena tujuannya supaya pesawat itu bisa mendarat dengan kecepatan selambat-lambatnya. Supaya dia bisa melakukan pengereman secara efisien. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua para penggemar aviasi guys. Wow, pertanyaannya semakin lama semakin ribet, jelimet, tapi nggak apa-apa, saya senang. Semakin banyak pertanyaannya, semakin banyak materi yang bisa saya sampaikan dan edukasikan kepada orang-orang yang penasaran, baik dia dari level biasa ataupun sampai advance. Silahkan pertanyaan tersebut kalau kalian mau bertanya. Tinggal kalian tuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar di bawah video ini ataupun di Instagram saya guys. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di post feed yang mana saja tentunya. Halo guys, aku Rafael, aku 14 tahun dan aku tinggal di Semarang. Aku senang bisa datang ke Flytech Indonesia yang berlokasi di PIK untuk belajar tentang dunia penerbangan. Memang cita-cita aku dari kecil adalah untuk menjadi seorang pilot. Aku berharap bisa menjadi seorang pilot yang sukses di masa depan nanti guys. Oleh karena itu, aku sudah mempersiapkan diriku untuk mencari ilmu di Flytech Indonesia dengan cara mengikuti les, ketangkasan, dan keterampilan. Awalnya aku pikir jadi pilot tuh gampang, tapi ternyata jadi pilot tuh susah banget guys. Jadi, aku memutuskan untuk mengikuti les, keterampilan, dan ketangkasan di sini. Alhasil yang kurasakan memang benar bahwa skill tersebut benar-benar berguna bagi kehidupan kita sehari-hari guys. Satu hal yang aku dapatkan di sini adalah kemampuan untuk mengatur apa hal yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Aku sendiri adalah customer regular FDI dari 1,5 tahun yang lalu. Selama aku belajar di sini, aku tidak pernah merasa bosan. So, thanks a lot to FDI. I'll see you next time. Oke guys, untuk pertanyaan kali ini kita akan jawab dari Fayval William. Cap A320 itu pesawat fly-by-wire. Kalau flaps kanan gagal turun dan itu sudah mau mendarat, apakah pesawatnya akan jatuh ke arah kanan? Dan coba main FSX Cap lalu download add-on Concorde. Bisa tidak? Karena saya ingin melihat pilot main FSX. Ya, sebelum saya jadi pilot, saya memang tukang main simulator kok. Tenang aja, saya punya ribuan jam terbang simulator. Jadi nggak jadi masalah. Nah, pertanyaan ini juga, karena ini pertanyaannya mirip-mirip, mungkin saya akan gabungkan. Ini ada pertanyaan kedua adalah dari Ngalong with Kopama. Ini nicknya keren sekali. Mau tanya Captain, apa hubungannya flaps dan panjang runway? Apakah flaps itu bergantung pada beban pesawat atau panjang runway, landasan pacu? Oke, jadi sekali lagi buat kalian semua yang baru di sini, tombol subscribe tuh ada di bawah guys, gratis guys. Dukung channel Captain Vincent ya, supaya terus bisa mengedukasi kalian dimanapun, di level manapun tentunya. Oke, saya akan memulai menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari yang mana ya? Oke, kita mulai dari yang sini. Hubungannya flaps dengan landasan pacu. Oke, jadi saya jelaskan dulu flaps itu apa. Flaps ini adalah surface yang dibuka, permukaan yang dibuka dari sayap yang tadinya ada di dalam, kita bisa keluarkan turun ke bawah. Tujuannya adalah menambah lift. Kalau saya jelaskan panjang, pasti panjang lebar lah ini. Cuman saya kasih gambaran gampangnya. Pesawat itu harus memiliki lift daya angkat untuk bisa tetap di udara. So, kita bisa mengenerate lift ini berbagai macam caranya. Kalau dengan kondisi flapsnya tutup, kita harus memiliki kecepatan yang minimal sekian. Kecepatan tersebut itu cukup tinggi. Kalau kita untuk cruising, ini kita bisa lepas. Karena tidak ada hambatan, tidak ada drag, streamline, maka kita bisa terbang jauh lebih cepat, lebih tinggi tanpa hambatan. Drag itu adalah hambatan bahasa Indonesia. Nah, tujuan utama diadakan yang dinamakan flaps itu adalah menambahkan daya angkat. Nah, ketika kita memiliki daya angkat ekstra, otomatis kita bisa pelankan kecepatannya. Supaya pesawat itu bisa pelan, kita harus buka flapsnya. Semakin banyak flapsnya, pesawat itu bisa semakin pelan. Itulah kenapa tujuannya flaps ada dipasang di pesawat komersil. Karena tujuannya supaya pesawat itu bisa mendarat dengan kecepatan selambat-lambatnya. Supaya dia bisa melakukan pengereman secara efisien. Artinya adalah kalau kita bisa menjaga bagaimana pesawat ini mendarat di tempat yang cukup pendek, ini akan membuka opportunity dan range pesawat ini bisa diterbangkan ke bandara yang semakin kecil. Semakin kecil bandaranya, semakin banyak penumpangnya, otomatis ini akan menjadi alat transportasi yang bagus sekali tentunya. Ketika kita bicara transportasi udara, bukan hanya penumpang yang dibawa, bisa komoditi, bisa kargo, berbagai macam bahan makanan, dan lain-lain. Jadi karena tujuan itulah flaps itu digunakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan hubungan flap dengan panjang runway. Ini sangat berkorelasi. Karena di tabel kita itu panjang landasan
landasan yang diperlukan untuk mendarat ini kita akan melihat berdasarkan dari beban pesawat dan juga konfigurasi flapsnya. Berdasarkan itulah kita bisa menentukan, oke, ini bandara ini kita bisa capai, bandara ini kita tidak bisa capai. So, korelasinya sangat berkorelasi. Kalau kita mau mendaratkan pesawat ini di bandara ini, untuk mendapatkan landing distance sekian, kita harus menggunakan konfigurasi harus flaps full. Lalu kita harus pikirkan lagi mengenai brakingnya lagi. Tapi braking akan kita bahas di video lainnya. Cuman gambaran dasarnya yang bisa saya sampaikan adalah flaps konfigurasi akan mempengaruhi panjang landasan pacu. Nah, kalau kita bicara bergantung pada beban pesawat atau panjang runway. Nah, tentunya landing distance itu sendiri semakin berat pesawatnya, kan kalian bisa tahu namanya pesawat mobil, truk, kalau dia sudah lari kencang, walaupun dia nggak bisa lari terlalu kencang, beban berat dia itu menjadi sebuah momentum yang sulit untuk dihentikan. Makanya rem yang ada di bis itu harus benar-benar pakem, karena beban yang dibawa, momentum yang dibawa, pengereman yang dibutuhkan untuk memberhentikan benda yang sangat berat itu kerjanya sangat berat, guys. Makanya ketika beban lebih berat, landing distance akan semakin lebih jauh. So, di tabel yang kita miliki di table performance di buku kita, buku acuan kita, semua kita kalkulasikan berdasarkan pertama, berat kita mendarat berapa? Misalnya 60 ton. Dengan 60 ton konfigurasinya berapa? Flaps full atau flaps 3. Kalau misalnya pesawat kita rusak, kita nggak bisa buka flapsnya full, kita harus mendarat dengan flaps 3, ya kita harus lakukan dengan flaps 3. Nah, landing distance-nya berapa? Apakah masuk atau tidak? So, ini semua berkorelasi dengan bandara mana yang akan kita bisa capai nantinya. Di mana kita bisa mendaratkan pesawat ini dengan selamat sampai tujuan. Paham ya? Jadi intinya semuanya itu berkorelasi. Lalu menjawab pertanyaan, pesawat fly by wire kalau flaps kanan gagal turun yang sudah mau mendarat, apakah pesawatnya jatuh ke arah kanan? Nah, ini ada berbagai macam pesawat ya. Kalau kita flapsnya biasanya nggak pernah gagal. Flaps ini jarang sekali. Saya kalau ngomong nggak pernah itu bohong, tapi ada tapi jarang sekali. Kalaupun gagal, biasanya gagalnya dua-duanya. Tapi bisa kejadian yang namanya flaps asimetri, di mana flaps yang sebelah kiri lebih terbuka lebih banyak dan flaps sebelah kanan itu bisa lebih kecil. Nah, ketika ini terjadi, yang terjadi adalah yang namanya aerodinamis ya. Kalau kita yang sebelah kiri turun, yang kanannya naik, otomatis membuat pesawatnya mau bank ke kanan kan. Cuman seiring dengan teknologi sekarang, pesawat ini sudah memiliki teknologi flight control computer. Dia bisa adjust dengan sendirinya. Walaupun pesawat itu miring seperti ini, dengan flight control di Airbus ini sudah jauh lebih bagus sekarang, kita bisa maintain pitch attitude kita with not too much effort. So, buat saya itu tidak akan menjadi suatu kendala. Nah, cuman kalau flaps itu dua-duanya mati, kalau flaps itu dua-duanya naik, ini akan membuat kesulitan para kru untuk melakukan pendaratan. Yang biasanya pesawat itu mendarat di kecepatan 130 atau 140 untuk pesawat ini, kita harus mendaratkan pesawat itu di kecepatan 210, di mana liftnya itu sangat besar. Dan ketika kita harus flare, liftnya masih sangat besar. Flight control terlalu efektif. Ketika kita landing itu ya most likely tidak mudah untuk membuat landing flapless itu. Tapi ada prosedurnya. Kita bisa mendaratkan pesawat itu walaupun tanpa flaps. Walaupun ingat satu hal, tanpa flaps landing distance kita akan menjadi banyak sekali. Makanya kita harus pikirkan landasan mana yang akan kita gunakan untuk kita mendarat. Make sure kita punya landasan pacu cukup untuk melakukan pendaratan tersebut. Lalu kalau saya lihat dari pertanyaan ini, mungkin pertanyaannya bukan flaps sekali. Mungkin apabila aileron kanan itu gagal seperti gimana ya. Apabila pertanyaan seperti itu, pesawat ini sudah canggih sekali karena sistem flight controlnya dia memiliki banyak sekali backup redundancy. Jadi masing-masing surface itu, permukaan itu dikontrol dengan sistem yang berbeda. Dikontrol menggunakan hidrolik yang berbeda. Sehingga walaupun salah satu hidrolik mati, di sebelah kanan mungkin ada 5 spoiler, di mana masing-masing satu spoiler menggunakan source hidrolik dari yang green, source hidrolik yang blue, lalu ada juga yang dari yellow. Jadi mati satu hidrolik, masih ada 4 yang nyala. Walaupun mati 2, biasanya masih ada 3. Itu jarang sekali sampai mati semua. Kalau mati semua ya mungkin udah rame berita. Semoga video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman atau saudara. Tentunya jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kapten Vincent supaya terus berkembang di dunia itu. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Sampai jumpa di Tanya Pilot berikutnya. Tahukah kalian, cita-cita itu baik jika dimulai dari sejak dini tentunya. Bagi anak kecil, ketika mereka sudah mengetahui apa cita-cita mereka, semua arah tujuan hidup mereka akan jauh lebih terarah. Tentunya di sini Flytech Indonesia, kami menyediakan sarana bagi anak-anak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profesi seorang pilot. Di sini ada semuanya, Anda bisa menerbangkan pesawatnya, Anda bisa mencobanya, dan Anda juga bisa mempelajarinya. Nah, untuk itu, program field trip kami berikan bagi Anda sekolah-sekolah yang ingin memberikan wawasan bagi anak-anak murid kalian yang akan datang dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung aja klik hubungi kami untuk mendaftarkan sesi Anda. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate.